Asine saged niku langsung dados bayar 400.000 ya. Kula nggih mboten kiyat kok. Astagfirullah. Nah, Nah, kan satu-satu ngurusi birokrasi moncrot kowe. Mau mulai nih. Oke, sebentar. Oke. Oke. Kelas ke-19 ya. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-19 ya. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan hal-hal berkaitan tentang banyak perkara yakni tentang alamat ukur bisa'ah, beberapa ghaibiyat. Sebenarnya saya nak hatamkan hari ini, tapi setelah saya baca-baca lagi, bete kita hatam kelas yang akan datang. Ada beberapa buhus muhimmah yang sudah saya janjikan untuk kita baca, yaitu tentang yang berkaitan ahkamul muqallid, al-bahsul awal, hukmul muqallid, al-bahsu tsani, la yatawaqqaf qabulul iman ala ta'alluqil adillah aqliyah, dan masalah ziyadatul iman wa nuqsanuhu afdol. Nah, ta'arruf kita berkenalan sedikit yakni dengan buhus-buhus ini agar kita itu tahu sedikit tentang masail ini, nanti akan kita dalami juga ya di dalam kitab-kitab selanjutnya. Baca halaman 294, al-bahsul awal hukmul muqallid. Silakan Ustaz Faik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-bahsul awal hukmul muqallid. Ini bahas yang pertama yang sudah saya Khoda tentang hukum muqallid ya. Ini semacam mukhtasar daripada masalah hukmul muqallid. Sila dibaca. Ta'rifut taqlid. Ta'rifut taqlid al-murad min at-taqlid huwa i'tiqadu haqqiyati qawlil ghair ala wajhil jasmi min ghairi ay ya'rifa dalilah. Yang namanya taqlid itu adalah Anda itu meyakini hakiyati qaulil ghair. Anda meyakini perkataan orang lain itu benar tanpa Anda tengok dalilnya apa. Itu namanya apa namanya?
taklid. Yakni kenapa Anda percaya ini benar ya? Karena yang mengatakan adalah Labib, yang mengatakan adalah Abdul Khaliq. Selain itu tidak ada dalil yang lain. Ini tidak boleh. Kecuali Nabi SAW. Kalau Anda percaya perkataan Nabi tanpa ada dalil tidak ada masalah. Karena Nabi sendiri adalah apa namanya? Dalil kebenaran perkataannya Nabi itu adalah mukjizat. Ayo. Ahwalul muqallidi wa hukmu. Ayo, kondisi-kondisi muqallid dan hukumnya. Qala ahli sunnah. Qala ahlu sunnati min man i'taqada arkanad din min at-tauhidi wan nubuwati was salati was zakati was shaumi wal haji taqlidan fa inna halahu yanqasimu ila naw'ain. Aywa, berkata ahli sunnah bahasanya barang siapa yang meyakini rukun-rukun agama daripada tauhid, kenabian, sholat, zakat, puasa, haji secara taklid, maka kondisinya itu akan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, aywa, Al-muqallidu al-mujawwizu lisyak. yang pertama adalah imam muqallid mujawwiz lisyak atau muqallid ghairu mujawwiz lisyak. Yang pertama itu adalah muqallid yang ada potensi dengan taklidnya itu dia masih ada keraguan. Nah, kalau ini sudah kafir sudah tidak ada, karena iman itu tidak boleh ada syaknya. Jadi dia taklid, oh saya beriman lah dengan Allah Subhanahu wa taala karena Ustaz Labib cakap Allah itu benar, Tuhan yang maha benar. Oke lah saya percaya, tapi masih tak terlampau yakin saya. Itu masih belum masuk apa namanya? Iman lagi, belum masuk iman itu. Ayo. Wa huwa man i'taqada ma'a imanihi al-madhkur jawaza wurudi syubhati 'alaiha. Ayo, ya ini orang yang meyakini dengan iman yang disebutkan itu masih boleh wurudi syubhatin 'alaiha, yakni wurudi syubhatin alal iman, yakni bahwasanya mungkin jawaza wurudi syubhatin 'alaihi, yakni dia adalah orang yang meyakini dengan keimanannya itu masih boleh untuk datang syubhah kepada apa namanya keyakinannya itu masih mungkin. Kalau Anda ada syubhat boleh keluar Islam, boleh saja. Saya masih belum confirm lagi saya. Anda masih belum Muslim itu. Waqala la amanu wuruda syubhatin yafsuduha wa huwa kafir. Aywa. Dan aku masih ada kemungkinan, dan aku tidak merasa aman. Masih ada wurud apa namanya syubhatin yufsiduha fahuwa kafir, yakni kalau aku masih tidak iman yang aku yakini ini masih ada potensi untuk syubhat yang akan merusak iman. Dia semacam itu masih belum beriman. Yang kedua adalah muqallid yang jazim. Ghairu syak, yakni muqallid tapi dia jazim, beriman, yakin, dan dia itu tidak tidak ragu sama sekali. Ayo. Wa huwal muqallidul ladzi lam ya'taqid jawaza. Dikatakan biasanya itu muqallid yang semacam ini itu sekiranya kalau saya mentaklid siapa? Saya mentaklid Ustaz Labib. Kalau Ustaz Labib keluar daripada Islam, wa na'udzubillah, apakah saya akan keluar daripada Islam? Yakni idartadal muqallad hal yartadul muqallid ma'ahu. Ini di sini tolak ukurnya jazim itu semacam itu. Kalau seumpamanya muqalladnya itu yartad, saya akan murtad juga lah pada saat itu ya pada saat itu ya imannya masih, taklidnya masih belum sempurna, dia masih kafir. Tapi kalau seumpamanya kalau Labib murtad, saya tidak akan ikut murtad pada saat itu. Taklid saya sahih. Ayo. Wa wal muqallidul ladzi lam ya'taqid jawaza wurudi syakki wa tahaqquqi syubhat syubhat alal iman. Ayo, dan dibilang muqallid yang tidak meyakini boleh ada wurudi syak dan tidak meyakini boleh adanya keraguan dan syubhat atas imannya. Akan tetapi dia itu yakin dengan keyakinan itu, dan wahadan no qad ikhtalafu fihi alal ahwal. Muqallid yang jazim ini apakah hukumnya dia itu mukmin atau tidak? Ada khilaf, ada khilaf 4 pendapat di sini. Yang pertama, al-qaulil awwal wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal. Yang pertama adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah dan mazhabnya Imam Malik dan mazhabnya Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal wal Auza'i dan Imam Thawri, Sufyan ats-Tsauri wa ahli Dhahir dan Abdullah ibn Sa'id al-Qattan wal Haris bin Asad wa Abdul Aziz bin Yahya al-Makki wa aktsarul mutakallimin qalu bahwasanya muqallid yang semacam ini itu mukmin walaupun dia itu asi. Ada wal mu'tamadin dari sunnah sah bahwasanya dia itu mukmin, akan tetapi mukminul asi, seperti orang-orang fasik pada umumnya ya. Kenapa maksiatnya? Karena bitarkin nadhar fan nadhar huwa wujubul furu' wa laysa wujubul usul. Yang wujubul usul itu berimannya, bukan nadharnya. Kalau usul ilal iman itu
bisa sampai tanpa melewati nadhar, tidak ada masalah kita ahli sunnah. Dikatakan Anda itu mukmin, tapi Anda bermaksiat. Karena dia itu maksiat dengan meninggalkan berfikir dan istidlal dan tolabud dalil. Yang mana nadhar dan istidlal itu akan menyampaikan Anda kepada mengetahui qawaiduddin, seperti hukumnya mukmin asi ini, seperti apa hukumnya muqallid ini, kasairil fusakil muslimin. Dan biasa hukum fusak ini fi masyiatillah, kalau Allah ingin mengadabnya ya Allah mengadabnya, kalau tidak Allah akan memaafkannya dan memasukkannya surga yakni. Dan kalau Allah ingin mengadabnya akan mengadabnya bi qadri dzambihi wa akibatu amrihi al jannatu la mahala, dan nanti akhirnya pun akan masuk surga. Tapi bila itu wallahu a'lam. Ayo, pendapat yang kedua. Al-qaul tsani qaula amatul mu'tazilah innahu laisa bimu'minin wala kafirin. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat majoriti daripada Mu'tazilah. Orang semacam ini la mukmin wala kafir. Yani orang semacam ini dia itu manzilah bainal manzilatain. Lah, manzilah bainal manzilatain ini Mu'tazilah mengatakan akan mukhallad finnar. Cuma nanti azabnya itu tidak seperti azabnya kufar. Kalau kufar itu kan full panasnya. Lah, orang-orang semacam ini tuh akan masuk neraka, tapi azabnya tidak apa namanya? Azabnya tidak full. Azabnya mungkin ada kekurangan. Itu yang dikatakan al-manzilah bainal manzilatain. Bukan nanti mereka itu akan ada di mana namanya? Di a'raf, bukan itu. Hadza laisa makna manzilah bainal manzilatain indal Mu'tazilah. Al-qaulu tsalits. Al-qaul tsalis wa qala Abu Hasyim innahu kafir. Aywa, pendapat yang ketiga, pendapat Abu Hasyim Al-Jubba'i, bahwasanya muqallid ini yang jazim ini kafir. Aywa. Fa indahum innama yahkumu bi imanihi idza arafa ma yajibul iman bihi min usulid din bid dalil al aqli karena menurut Abu Hasyim yakni Jama'atul Jubbahiyah bahwasanya seorang mukmin itu dihukumi dengan beriman itu kalau dia itu mengetahui apa yang wajib dia imani daripada usuluddin itu dengan dalil akli, yang mana wajib dalil akli ini sekiranya kalau berdebat itu dia mampu dengan dalil akli susah ini, maknanya yang masuk surga hanya ulama-ulama saja, ini hanya ulama-ulama saja. Sekiranya kalau dia berdebat itu bisa, dan kalau ada syubhah itu dia bisa untuk apa namanya, dia bisa untuk menganalisanya, bisa untuk menjawabnya. Wahal li jami'i mayuridu alaihi minasyubhah hatta idza ajaza an syai'in min dzalika lam yahkum bi islami. Kalau dia itu tidak bisa untuk mendebat khusum, tidak bisa mendebat lawannya dan menjawab solusi dan memberikan solusi bagi syubhat yang datang kepada imannya, dan dikatakan dia itu muslim. So'bah ini. Ya ini hanya bisa orang-orang yang belajar ilmu kalam saja. Pendapat yang keempat ini adalah pendapat Imam Asy'ari dan sekelompok daripada mutakalimin, di antaranya adalah Kusyairi, di antaranya adalah Ghazali, mengatakan bahwasanya, dan Ahmadul Muhaddisin mengatakan semacam ini, bahwasanya an-nadhar ini syartul kamalil iman, syartul kamalil iman, dan yakni Anda ini beriman kalau Anda muqallid, cuma tidak dikatakan Anda itu mukmin, karena mukmin itu la yutlaqu illa ala akmalil afrad, dan akmalil afrad itu adalah seorang yang beriman melewati dalil, tidak melewati taklid. Selama dia itu berimannya melewati taklid bukan dalil, tidak dikatakan dia itu min akmalil afrad, bukan afrad yang paling sempurna, maka tidak dikatakan iman, tidak dikatakan dia itu mukmin. Masuk surga masuk, mukmin bukan, kafir juga bukan. Ini kan, apakah ini maknanya sama seperti Mu'tazilah? Ya beza. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya manzilah bil manzilatain ini mukhallad finnar. Pendapat yang keempat ini mengatakan bahwasanya dia itu mukhallad fil jannah, cuma namanya bukan mukmin. Pas yakni ini hanya di dalam masalah tasmiyah, hal yusamma mu'minan au la faqad hadza, yani walakin masiruhu kamasiril mukminin. Aywa. Al-qaul rabi' qala al-Asy'ari wa qaumun minal mutakallimin la yastahiqqu ay yutlaqu alaihi ismul iman illa ba'da ayat. Bahwasanya muqallid yang jazim itu tidak berhak untuk dikatakan dia itu beriman mukmin, kecuali setelah dia itu mengetahui setiap masalah daripada masalah-masalah usuluddin itu dengan dalil akli, kecuali anna syarat an ya'rifa dzalika bil qalbi, yakni ghairu anna syarat, cuma syaratnya itu mengetahui dalil itu dengan hatinya saja, tahu dalilnya dengan hatinya, walaupun dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya itu dengan cara apa namanya mutakalimin, tartibul adillah, muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Ada urusannya dengan apa namanya mutakalimin. Orang-orang awam itu tahu dalilnya apa, cuma mereka tidak bisa mengungkapkan dengan uslubil mutakalimin. Dijiddan so.
Mungkin kalian pun kalau disuruh untuk mengungkapkan dengan uslub mutakalimin pun juga masih belum mampu. Aywa. Tapi kan kalian tahu kan dalil tentang kewujudan Allah itu cukup dikatakan Anda itu mukmin. Sawaun ahsanal ibarata anhu aula, sama ada dia itu pandai untuk ibarah, istilahnya pandai untuk mengungkapkannya dengan muqaddimah sughra dan kubra ala uslubil mutakalimin wal manatiq atau tidak. Yakni la yushtaritu ay yaqdiru ala ta'bir anid dalil bilisanihi. Disyaratkan dia itu mampu untuk mengungkapkan dalil dengan lisannya. Wa yubayyinuhu murattaban muwajjahan. Dan menjelaskannya murattab dan muwajjah, yakni murattab secara kubra dan sughra, wa yuwajjihuhu ila maksudihil khos, ya, tidak perlu semacam itu. Wa qalu hadha wa illam yakun mu'minan 'indana 'ala al-itlaq lakinnahu laysa bikafirin aidan liwujudi ma yudadul kufra fihi wa huwa tasdiq. Yakni orang semacam ini walaupun tidak dikatakan dia itu mukmin bagi kami, yakni bagi pendapat yang keempat ini 'alal itlaq, akan tetapi juga dia itu tidak dikatakan kafir. Kenapa? Karena ada tasdiknya. Wa qalu innama qayyadna ad-dalila bil aqli li'annahu la yajuzu al-istidlalu fi isbati usuluddin bid-dalil sam'i. Wadah ya. Kenapa kok harus menggunakan dalilun akli untuk usuluddin ini? Karena tidak boleh menggunakan dalilun nakli, tidak berkata dalilun nakli mauqufun ala wujudillah. Soalnya dalam kitab wa sunnah. Kitab wa sunnah mauqufun ala wujudillah. Lah kalau umpamanya dalil ala wujudillah bidalilin nakli lazimat daur fihi aslan. Aywa. Lianna subut ad-dalil sam'i mawqufun ala subuti wujudi as-sani' wan nubuwah. Falau asbata wujud as-sani' wan nubuwah bihi lazimat daur. Karena subut dalil sam'i mawqufun itu karena subut dalil sam'i itu terpulang atas subut wujud as-sani' dan nubuwah, yakni falau asbata wujud as-sani', yakni dalil sam'i itu terpulang kepada keberadaan Allah dan Rasul dan kenabian. Kalau wujudus soni itu dan nubuwah bidalilin nakli akan ada apa namanya daur wa tahqiq. Wa tahqiqu madhhabil asy'ari annahu yahkumu 'alal muqallidi bil iman. Dan tahqiq madhhabil asy'ari ini bahwasanya muqallid itu bil iman, cuma tidak dikatakan apa namanya mukmin, karena kan saya katakan bahwasanya al istidlal wan nadhar ini syartu kamalil iman saja. Akan tetapi tidak dikatakan dengan nama mukmin, karena nama mukmin itu hanya digunakan bagi yang terrealisasi padanya itu kamalul iman. So tengok kamalul iman, bahwa syartu kamalil iman, wa laisa syartu al iman, laisa syartu mutlaqil iman, wa innama syartu kamalil iman. Kamalul iman al mutahaqqiq bi ma'rifatil adillah. Dan tidak bisa difahami daripada kalamnya Imam Asy'ari itu muqallid itu kafir, muqallid yang jazim itu kafir kama tabayyan. Wa qadalla, dan menunjukkan kepada itu beberapa nusus yang disebutkan oleh alam daripada ulama-ulama daripada Imam Asy'ari seperti Syekh Abdul Qadir Al-Baghdadi dalam Usuluddin, dan apa yang dinukil daripada Imam Asy'ari Ibnu Furq dalam banyak tempat yang diriwayatkan dalam kitab Mujarrad Maqalatil Asy'ari. Beliau sudah menyebutkan beberapa nusus yang zahir terhadap apa yang kami sebutkan. Begitu pula disebutkan oleh Imam Qushairi. So tengok, gantikan cakap Imam Qushairi wal Ghazali kan. Imam Qushairi ketika menyanggah, yakni ketika menjawab dan membela Imam Asy'ari, bahwasanya ada yang menuduh Imam Asy'ari itu mengkafirkan muqallidah wa amatil muslimin setelah dituduh itu oleh mujassimah pada zamannya dan sebagian Syiah yang mughridin. Apa mughridin itu? Banyak omong, tapi itu berkicau. Dulu kan Twitter itu dibilang kicauan Twitter, taghridotil Twitter. Kadang-kadang seperti burung kan, seperti burung kan. Mughridoh yakni taghrid. Ayo. Wa hadhihi tuhmah tatakarraru fi hadzal asri ala aidi mujassimatin yantasibuna ila salafis shalih wa hum minhum bara. Dan klaim ini klaim Imam Asy'ari itu mengkafirkan mujassimah, mengkafirkan muqallidah itu terulang lagi di dalam zaman ini, yakni daripada mujassimah, yang mana mujassimah itu menisbatkan diri mereka kepada salafus saleh, padahal salafus saleh itu lepas tangan, suci daripada mereka. Maka masalah ini menurut Imam Asy'ari ini adalah apa? Masalah yang lebih dekat kepada masalah lafdiyah, bukan masalah asliyah. Fa innahu
فإنه أثبت للمقلد أحكام المؤمن دنيا وأخرى ولكنه لم يسميه بهذا الاسم. Imam Asy'ari mengatakan orang-orang muqallid jazim ini mendapat hukum mukmin di dunia, yu'amal mu'amalatal muslim, yuhfat maluhu, yajuzu an yankih muslimah, wa yudfan fi maqabiril muslimin, wa yusalla, wa yukaffan, dan semuanya itu di akhirat mereka akan masuk surga fi akibatul amr, yani cuma tidak dikatakan mukmin bas hada faqat, yani lakinnahu lam yusammihi bi hadzal ism. Bayanul madhhabil ashah, aywa bayanul madhhabil ashah al-madhhabul ashah al-awwal li anna al-muqallida ma'murun bil iman wa qad sabata anna al-imana huwa tasdiq al-qalbi wa qad aywa, yani madhhab ashah adalah madhhab yang pertama, yakni madhhab yang mengatakan mukmin asi, yani karena mukallid ini diperintahkan untuk beriman, dan faqad sabata bahwasanya iman itu adalah tasdikul qalbi, dan orang mukallid sudah tasdik qalbi kan, sudah tasdik qalbi, cuma tidak melewati nazar itu saja. Waqad ata bi tasdikil qalbi, maka dia itu mukmin walaupun dia tidak mengetahui dalil. Wa hadhil qaul wa hadzal qaul, dan qaul ini yang masya alaihi jamahiru ahlis sunnah, yakni, dan ini adalah pendapat mayoritas daripada ahli sunnah, daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan terjadinya iman dalam keadaan ya'as, dalam sakaratul maut, fil ghorghoroh, itu tidak menjadikan seseorang itu mukmin. Kenapa? Syekh Said mengatakan al-iman tu al-imanu bil ghaib. Dan ketika orang itu sudah sampai di sini, apa namanya itu? Nyawanya sudah sampai di kerongkongan. Apa yang tidak bisa Anda lihat, Anda bisa melihatnya. Anda bisa melihat malaikat, Anda bisa melihat macam-macam. Lah pada saat itu kan Anda tidak dikatakan apa namanya beriman alal ghaib. Sebab itu semua sudah nampak, iman Anda tidak dikatakan iman alal ghaib, maka tidak diterima imannya. Wa husulul iman, aywa. Wa husulul iman fi halatil ya'si kama inda tahaqquqi sakaratul maut aw fi asna'i duhuril alamat al-kubra aw fi yaumil qiyamah inda ru'yati yaumil qiyamah la yanfa'u wa la yunji minal khuludi finnar. Aywa, dan terjadinya iman di dalam keadaan ya'as, putus asa, seperti ketika sudah terrealisasi sakaratul maut, atau ketika sudah ada alamatul kubro, yakni sudah duhur alamatil kubro, yakni syams min maghribiha, atau ketika hari kiamat, atau ketika melihat au fi yaumil qiyamah inda ru'yati yaumil qiyamah, ketika hari kiamat, atau sudah dibangkitkan mau beriman, masa yanfa itu la yunaji minal khulud finnar. Kenapa? Karena sudah bukan iman bil ghaib lagi. Al-bahsu tsani, al-bahsu tsani la yatawaqqafu qabulul imani ala ta'alluqil adillah al-aqliyah. Bahas yang kedua itu la yatawaqqaf, tidak qabulul iman ala ta'alluqil adillah al-aqliyah, dengan arti iman itu, bahas yang kedua itu tidak diterima apa? Iman itu tidak terpulang diterimanya oleh Allah hanya dengan menggunakan dalilun akli, tidak. Karena itu bisa menggunakan dalilun sam'i saja, bisa dengan dalilun sam'i atau dengan taklid daripada aspek qabul loh ya. Bukan thubutnya, bukan apa namanya? Bukan thubutnya. La yumkin thubutul iman bidalilil sam'i, karena ada dol. Akan tetapi kalau ada orang beriman menggunakan dalilun sam'i dan dia yakin, yukbal apa tidak imannya di sisi Allah? Yukbal. Karena itu bezakan seseorang itu menjadi muslim dan menjadi mutakalim. Ketika dia ingin menjadi mutakalim, la budda bidalilil akli. Tapi untuk menjadi muslim, jangankan menggunakan dalilun sam'i, bila dalil hanya mujarrad taklid, yukbal walala, yukbal, apalagi menggunakan dalilun sam'i, qat'an yukbal kakaunihi musliman. Karena itu tidak perlu, kalau Anda nak hanya menjadi seorang muslim loh ya, kalau Anda nak menjadi seorang muslim tidak ada masalah, tidak ada dalil daripada iman Anda, tidak ada masalah. Yang ada masalah kalau Anda ingin menjadi seorang mutakallim. Ayo. Inna nabiyya kana ya'idu man saddaqahu fi jami'i ma ja'a bihi min indillahi mu'minan. Aywa, yakni karena dibilang dulu sesungguhnya Rasulullah SAW itu dulu berjanji, siapapun yang percaya kepada Nabi dan apa yang Nabi bawa, dikatakan itu adalah apa namanya? Mukminan. Wala yastagilu bi ta'limihi minad dalail al-aqliyah fil. Dan Nabi itu tidak menyibukkan, siapa namanya itu Labib beriman kepada Rasul. Sudah, yang penting ente beriman, Anda percaya terhadap apa yang Nabi bawa, dikatakan Anda itu apa namanya? Mukmin. Apakah ada hadis atau apa itu yang mengatakan Nabi itu ketika ada orang ingin beriman kepada Nabi sini dulu aku ajari engkau adilatul apa namanya?
akliyah, tidak ada semacam itu. Tidak ada. Dikatakan hadza mukmin, yakfi. Beberapa orang itu datang kepada Rasul. Kemudian, kamu Muhammad, iya. Kamu yang mengatakan ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Selesai. Nabi, hadza mukmin. Padahal amaliyah, adilah akliyah itu tidak ada. Dengan arti untuk menjadi seorang muslim, cukup Anda itu percaya, tidak ada masalah. Tapi untuk menjadi ulama, mutakalim lah, Anda mesti adilatun akliyah. Ayo. Dan Rasul tidak menyibukkan diri dengan mengajari orang ini dalail akliyah dalam masalah etikadiyah. Miqdar maisadilu bil mustadil, sekedar yang digunakan oleh orang Muslim. Tidak pernah ada semacam ini. Nabi mengajari, yang penting saya ajarkan kamu dalil ijmali, tidak ada. Saya ajarkan kamu dalil untuk kamu berdebat, tidak ada. Atau saya ajari kamu dalil untuk membela Islam, tidak ada. Kenapa? Karena ini fi martabatil Islam, bukan fi martabatil ulama ini. Wa yaqdiru ala hali ma yuridu alaihi minasyubah, yakni, dan Nabi tidak pernah mengajari sahabat-sahabat yang beriman kepada Rasul itu miqdar yang ini dengan sekedar ini kamu bisa untuk menyelesaikan syubhat-syubhat yang datang, atau cara untuk nadhar wal istidlal dan mengarang kiasat akliyah dan cara munadharah wal ilzam. Begitu pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau menerima iman-iman orang yang beriman daripada ahli riddah, orang yang murtad dulu ketika zamannya Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar tidak mengajari mereka dalil-dalil yang dengan dalil itu mereka itu menjadi faham cara akliyah untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika membuka Sawad al-Iraq. Sawad al-Iraq itu tanah di Irak. Yang tanah ini sangat sangat subur sekali, sangat subur tempat yang namanya Sawad al-Iraq. Tempat yang sangat subur sekali, dan dulu itu digunakan untuk Dulu itu digunakan untuk bertanam. Jadi tanah-tanah yang subur, tanah pertanian. Dan sebelum Sayyidina Umar menaklukkan Irak, futuhatnya di Irak, memang tanah itu sudah dimanfaatkan untuk untuk pertanian. Sayyidina Umar menaklukkan Sawad al-Iraq. Lah, pada saat itu orang-orangnya kan petani semua kan. Petani semua. Lah, petani itu apa pandai-pandai petani zaman dahulu ya. Sekarang kan sudah modern ya. Petani zaman dulu kan hidupnya kan hanya halal berkaitan dengan dengan sawah saja. Apakah pernah Sayyidina Umar itu mengajari petani-petani itu adilah akliyah ya? Tidak ada sudah. Anda beriman settle, Anda muslim. Tidak perlu untuk menjadi seorang muslim itu harus dengan adilatun akliyah. Ayo. Qabilahu wa ummaluh, yakni Sayyidina Umar menerima dia sendiri dan umal-umalnya. Umal ini maknanya pegawai-pegawainya Sayyidina Umar, wakil-wakilnya Sayyidina Umar. Kan tidak mungkin kan Sayyidina Umar itu datang ke sana sendiri untuk melihat, yakni beliau mengutus wakil-wakilnya. Silakan. Qabilahu wa ummaluhu imana man kana biha minazzatti wal ambat. Ini kaum-kaum, dan mereka adalah sekelompok daripada manusia, ma'akillati adhanihim, yakni mereka itu killati adhan, mereka itu bodoh, otak mereka itu kurang sesendok lah, cakapnya kurang sikit, dan bodoh mereka. Wa sorfuhum a'marhum fil falah, mereka itu urusannya setiap hari hanya hanya bertani saja, tak paham apa-apa. Wa dorbil ma'awil, tahu ma'awil ya? Sampai sekarang tuh bingung apa bahasa Indonesianya ma'awil itu. Ma'awil itu yang ini loh, biasanya macam ini untuk bertani. Dia bukan cangkul ya. Bisa juga dikatakan cangkul, cuma ma'awil itu yang bisanya untuk kerja-kerja proyek itu. Yang untuk mecah-mecah batu itu namanya apa itu? Itu namanya mekwal, untuk memecah batu itu. Ayo. Wa karyul anhari wal jadawil, wallahu a'lam. Mungkin hafrul karyu ini hafrul anhari wal jadawil, yakni menggali sungai. Tahu jadwal ya? Jadawil itu apa itu? Yang itu loh, canal dulu. Parit, canal parit. Memang itu kan memang kerjaannya petani kan. Hidupnya setiap hari semacam itu. Tiba-tiba mau belajar adilah akliyah, susah ya akhui, susah itu. Walau lam yakun walau lam yakun imanul muqallidi mu'tabaran li faqdi syartihi wa wal istidlal al-aqli
lashtaghalu bi ahadi Kalau amrayn. seumpamanya iman muqallid itu tidak sah karena syaratnya tidak terpenuhi, pasti Sayyidina Umar dan para pegawainya, para wakilnya itu akan menyibukkan diri mereka, akan busy dengan dua perkara. Yang pertama, Imma bil iradi an qabuli islamihim. mereka tidak akan menerima Islamnya falahin, petani-petani itu, atau mereka itu akan memperkejarkan satu ahli akidah mutakalim yang pandai untuk mengajari mereka apa? Mengajari mereka akidah tulukul akliyah. Tapi dua perkara ini ghairu waqi' daripada Sayyidina Umar. Dari sini para ulama itu mengatakan bahwasanya iman tidak terpulang kepada dalilun akli, qabulul iman loh ya. Qabulul iman. Untuk menjadi seorang muslim tidak perlu dalilun akli, tidak. Ayo. Au binasbi mutakallimin hadik, atau dengan memperkerjakan mengutus mutakallim yang pandai, yang tahu dalil-dalil dan tahu cara untuk muhajajah, agar mengajari mereka sina'atal kalam, mengajari mereka cara ilmu kalam itu bagaimana sampai mereka itu dikatakan beriman. Dan ketika Sayyidina Umar dan ummalnya Rasul Sayyidina Abu Bakar tidak mau menggunakan hal ini, mereka tetap menerima imannya dan tidak mengutus mutakallim. Begitu pula ulama-ulama sampai sekarang ketika ada orang beriman tidak mensyaratkan dua perkara ini ya nih. Maka yang mengatakan iman itu mesti dengan dalilun akli itu batil. Dhahara anna ma dhahaba ilaihil qasam batilun. Karena apa yang dikatakan oleh Qasam, yaitu beriman itu mesti dengan dalilun akli, itu adalah bertentangan dengan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan selainnya daripada ulama ya nih. Bahas yang ketiga, ayo. Al-bahsu salis al-imanu hal yazidu wa yanqus. Ini bahas yang ketiga, apakah iman itu naik dan turun. Ada khilaf, terpulang kepada hakikatul iman itu apa, yakni al-iman min ayyi makulah, yakni hal huwa min makulatil kaif. Kalau huwa min makulatil kaif ya yazid wa yanqus. Kalau dia itu min makulatil infial la yazidu wala yanqus bas. Dan apakah iman itu murakkab atau basit? Kalau basit min ayyi makulah. Aywa. Kalau murakkab bagaimana? Yani di sini khilafnya sebenarnya semacam ini. Aywa al-bahsu tsalis. Aywa. Wa hadzal bahsu min furu' ikhtilafihim fi haqiqatil iman kasabiq. Aywa, yani dibilang bahas ini daripada bahas apakah iman itu bisa bertambah atau berkurang. Sebenarnya bahas ini daripada cawangan ikhtilaf mereka dalam haqiqatil iman seperti yang sudah lampau. Maka berkata sebagian yang berpendapat bahwasanya iman itu adalah tasdik, bahwasanya tasdik itu adalah satu, dia itu adalah infial. Ada apa namanya? Adalah infial. La yaqbalu ziyadah wa nuksan wa yunsabu ilal Imam Abi Hanifah. Yani, dan ini dinisbatkan kepada Imam Abi Hanifah karena dia basit. Selama dia basit, hal yaqbalu syiddata wa dhu'uf. Tidak, yang yaqbal syiddah wa dhu'uf itu hanya yang kaifiyat. Dia ada tashkik. Tapi kalau dia basit, tidak bisa untuk yazidu wa yanqus. Yani ini hanya muqaddimah ya. Nanti di kitab-kitab setelahnya kita akan membahas masalah ini juga ya. Wa qala akhirun wa qad nusiba ila al-Imam Malik wa qala bihi ba'du firaqil murji'ah wa hum an-najjariyah. Aywa, dan berkata wa akhirun, yakni sebagian mengatakan wa akhirun, yakni yang mengatakan bahwasanya selain daripada Imam Abu Hanifah itu mengatakan al-imanu yaqbalun nukson. Apa namanya? Innahu yazid, bahwasanya iman itu bisa bertambah tapi tidak bisa berkurang. Dan ini dinisbatkan kepada Imam Malik dan sebagian daripada kelompok Murji'ah, yaitu Najjariyah, seperti yang disebutkan oleh Imam Asy'ari dalam Maqalatul Islamiyin, bahwasanya iman itu bertambah tapi tidak bisa untuk berkurang, karena kalau dia itu berkurang tidak akan menjadi iman, karena puncak daripada keyakinan adalah iman. Berkurang sedikit sudah bukan iman lagi, akan tetapi bisa untuk bertambah. Nah, ini juga akan iskal, loh macam mana bisa bertambah tapi tidak bisa berkurang. Ya, ini sebenarnya dasarnya iman. Bertambah, berkurang, kan masih tetap di atas bottomnya iman kan. Kenapa kok tidak bisa dikatakan dia itu apa? Berkurang. Gharib ada gharib ya. Pas mungkin ada adaban atau apa. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Karena dalam Al-Qur'an hanya ada ziyadatul iman, tapi tidak ada nuksonul iman.
dan selainnya daripada ayat. Wa qala Dawudi, dan ditanya Imam Malik, apakah iman itu bisa berkurang? Wa qala, yakni Imam Malik berkata, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan iman itu bertambah di dalam Al-Qur'an. Wa tawaqqafa fi nafsih, dibilang dan Imam Malik tawaqqaf, tidak, maksudnya tidak menjawab di dalam masalah kurang, yakni karena kalau iman itu kurang akan hilang semuanya, yakni. Dan dinukil daripada wa naqala anhu ba'dul ulama, dibilang, dan sebagian ulama menukil daripada Imam Malik bahwasanya sebagian daripada sebab Imam Malik tidak mengatakan iman itu bisa berkurang, takut dinisbatkan kepada apa namanya? Khawarij. Ya, ini kan Khawarij kan kalau orang itu bermaksiat itu kan sedang kurang kan imannya. Nah, nanti kalau imannya itu kurang dia akan kafir. Imam Malik takut kalau nanti imannya kurang kafir. Seperti apa namanya? Khawarij. Karena itu Imam Malik tawaqqaf. Apakah bisa berkurang? Wallahu a'lam. Kalau kurang, nanti dia itu bisa apa namanya? Kafir. Iman bisa bertambah. Ayo. Waqala Ibnu Battal syarihul Bukhari madhabu jama'atin adimatin min ahli sunnati min salafil ummah wa khalafaha anal imana qaulun wa amalun. Ayo, yakni qala Ibnu Battal syarihnya Sahih Bukhari, bahwasanya mazhab jamaah adimah daripada ahli sunnah, daripada salafil ummah, dan khalafnya bahwasanya iman itu qaul wa amal. Jadi iman itu bukan hanya i'tiqad saja, akan tetapi ada amalnya juga. Lah kalau ada amalnya, amal ini kan yazidu wa yanqus kan. Maknanya amal anta yazidu ala amal marko yanqus an amal ubaid. Maknanya iman anta lebih tinggi daripada marko, iman marko lebih tinggi daripada ubaid. Hakada. Dan kalian itu akan merasakan dalam beberapa hari itu semangat. Tarawih itu beberapa dulu itu saya di Tarim itu tarawih sampai 80 rakaat. Kadangkala wallah 8 rakaat itu saya punya lutut pun dah apa namanya? Dah penat. Pada saat itu iman Anda apa? Berkurang. Ketika Anda semangat iman Anda bertambah. Ya, ini kadangkala iman itu yazidu wa yanqus. Ayo. Wal hujjah ala dzalika, kenapa kok iman itu yazidu wa yanqus? Apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala fa imanu man lam tahsullahu ziyadah naqis, yakni iman yang tidak bertambah itu berkurang. Fatahqiq, iman itu adalah perkataan dan perbuatan yang akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Wa qala al-Imam al-Juwaini, wa qala al-Imam al-Juwaini hadzal bahtsu lafdhiyyun li'anna al-murada bil imani in kana huwa at-tasdiqu fala yaqbal. Aywa, yakni masalah iman ini lafzi saja. Berkata Imam Juwaini, bahas ini apakah iman yazidu wa yanqus ini hanya bahsun lafzi saja. Karena kenapa Ustaz Labib kalau dia itu bahsun lafzi? Iya, dikatakan dia itu bahsun lafzi karena kita ini makna iman faqat, yakni. Yani orang yang mengatakan al-iman itu tasdik, dan tasdik itu min qabilil kaifiyah, pasti sepakat yaqbalu nuqsan was ziyada. Kalau yang mengatakan iman itu mujarrad infial, tasdik itu apa namanya? Infial. Ketika tasdik itu infial dan dia itu basit, layak balu ziyadah wan nuqsan. Yang mengatakan bahwasanya tasdik itu apa? Iman itu adalah i'tiqad wal amal wa yazidu bil amal qat'an, ya kan, yazidu wa yanqus bil amal. Yakni di sini masalahnya bukan apakah iman yazidu wa yanqus, mafhumul iman. Apa mafhum iman ini? Lah, mafhumul iman ini laisa bahsan i'tiqadiyan wadih ya. Dia itu adalah bahasan lugawiyan. Tinggal Anda tengok iman itu apa. Aywa. Jelas? Aywa. Wa hadzal bahsu lafdiyun. Aywa. Wa hadzal bahsu lafdiyun. Dan bahas ini adalah lafdi karena kalau seandainya yang diinginkan daripada iman itu adalah tasdik saja, maka dia tidak bisa untuk tambah dan berkurang. Kalau seandainya taat itu, kalau seandainya iman itu ada hubungannya dengan ketaatan, maka bisa untuk bertambah dan berkurang. Kemudian mengatakan taat itu menyempurnakan iman. So, tengok, taat itu menyempurnakan iman, bukan muhassilun li aslil iman. Taat itu menyempurnakan iman, bukan untuk ketika taat Anda beriman, ketika tidak taat tidak beriman. Ada yang mengatakan semacam itu. Taat menyempurnakan iman. Semakin Anda taat, semakin sempurna iman Anda. Bukankah pada saat itu yazidu wa yanqus daripada aspek sempurna atau lebih sempurna? Kan semacam itu kan. Maknanya ziyadah wa nuqsan daripada aspek
ketaatannya, bukan daripada aspek imannya. Kalau ditengok daripada aspek imannya, hal yazidu wa yanqus. La li'annahu basit, li'anna mujarradul tasdik. Ayo. Fakulu maqama minad dalili ala annal imana la yaqbalu ziyadah wan nuqsan kana masrufan. Dan setiap yang ada dalil ayat Al-Qur'an kah ataupun hadis nabawi kah yang mengatakan bahwasanya iman itu tidak bisa untuk bertambah dan berkurang, itu kepada aslul iman yang namanya itu adalah tasdik. Dan ketika ada dalil yang mengatakan iman itu bisa tambah dan berkurang, itu adalah kepada al-iman ilal kamil wa huwa makrunun bil amal, kepada amalnya, iman yang sempurna itu yang ada urusannya dengan amal. Dan taufik ini, yakni taufik antara adillah al-muta'aridah ini terbina atas pendapat kepada bertambah dan berkurang itu tidak bisa untuk tasdik. Kalau kita mengatakan tasdik itu min makulatil infial. Tapi kalau kita katakan tasdik min makulatil kaif, bahwasanya ziyadah wan nuqsan masrufun ila aslil iman, la ilal amalnya. Kama la yakhfa ala muta'ammil. Wa qala Waqala ba'dul mutaakhirin al-haqqu annal imana yaqbalu ziyadah wan nuqsan. Dan sebagian daripada mutaakhirin itu mengatakan bahwasanya yang benar bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Sama ada iman itu sebuah ibarat untuk tasdik ma'al a'mal, dua, tasdik dan a'mal. Wa huwa dhahirun lil husuli ziyadah wan nuqsan fil amal alal qalbi man ihima fit tasdik. Lah kalau memang iman itu tasdik dan amal, maka ziyadah wan nuqsan ini akan terjadi di dalam apa? Amalnya, di dalam apa? Amalnya. Walaupun mereka mengatakan tidak bisa ziyadah wan nuqsan di dalam apa namanya? Tasdiknya. Aywa. Au bimakna tasdik wahdahu. Lianna tasdiqa bil qalbi huwa al-i'tiqad al-jazim wa huwa qabilun lil quwwah wad du'af. Atau orang yang mengatakan iman itu hanya tasdik saja. Iya, kalau Anda mengatakan tasdik ini min makulatil kaif, karena yang namanya tasdik itu adalah Anda meyakini dengan hati Anda, i'tiqad jazim, keyakinan yang jazim, dan ini bisa untuk kuat dan lemah. Aywa. Faziyadatu wan nuqsan fil imani marja'uhuma ila shiddati irtibatin nafsi bil hukmi tasdiki wa tafawuti. Maka berkurang dan lemahnya iman itu akan kembali kepada kuatnya hubungan antara keyakinan dan apa yang wajib diyakini. Loh, kalau ini kan mananya daripada makulatil kaif kan? Makulatil kaif. Tinggal ini daripada makulah apa iman ini? Ayo. Bil hukmi tasdiki, yakni kepada kuatnya hubungan jiwa dengan hukmi tasdiki. Wa tafawuti hafidhalika, yakni level-levelnya apa tafawut itu? Perbedaan antara syiddatul irtibat ini. Apakah ta'aluk Anda, hubungan Anda dengan apa yang wajib diiman itu kuat atau tidak? Ayo. Wa tafawutuha fi dzalika bihusuli atharil iman fiha bihasabil ahwal la bin nadhar ila nafsi ta'alluq at-tasdiqi min haitsu huwa maqtu'un bihi, yakni kelemahan dan apa itu? Apa itu? Coba tengok. Apa? Maaf, ada apa suara apa itu? Apa? Walah, balon meletus. Apa, kaget saya. Apa? Karena kurang dan tambahnya iman itu marji'uhuma kepada syiddatu irtibatin nafas, kepada kuatnya hubungan jiwa itu dengan apa yang wajib diimani. Dan bertambahannya itu daripada atharul iman, daripada atharnya fiha bihasabil ahwal. Ketika syiddatul irtibatin nafas itu pada diri Anda itu kuat, diketahui melewati atharnya. Jadi atharnya iman, alamatun ala apa namanya? Aywa, atharu kuwatil iman wahwal ibadah, itu adalah alamat terhadap kuwatul iman. Dan kita merasakan hal itu sehari-hari ya akhi. Ketika Anda itu semangat belajar, Masya Allah, 4 jam belajar apa namanya? Kuat. Kadang-kala kalau sedang malas, aduh,
5 menit, aduh Habib Ali ini lama kali. Baru apa namanya? Baru 5 menit. Ayo. La bin nadri ila nafsi ta'alluq at-tasdiq. Aywa, tidak tengok daripada nafsi ta'alluq tasdiki ini, daripada aspek ahwalnya, kondisinya, bukan daripada aspek keimanannya. Kalau daripada keimanannya, Anda kurang sedikit saja, dikatakan sudah apa? Bukan beriman, tapi ditengok daripada aspek apa? Atharnya. Dan athar ini lazim daripada kuwatil ahwal. Ayo. Fa innal qat'a law warada alaihi at-tafawutu min haitsu huwa qat'un labatulat qat'iyyah. Aywa, kan itu kan qata' ini kalau berlevel-level daripada dia qata' dan kurang, maka tidak akan dikatakan dia itu qata' lagi. Aywa. Fa inna at-tasdiqa bi jismiyyati Syabah. syabahil ladzi baina aidina aqwa min at-tasdiqi bi jismiyatihi idza kana ba'idan anna. Jelas toh ya, ini tasdik. Anda mengatakan, oh ini contohnya ini adalah dari jauh, oh daripada dekat. Ini adalah ubed. Dari jauh kan cuma hitam-hitam saja kan, macam ubed ini. Tapi jelas itu sesuatu. Ketika semakin dekat, oh confirm ini adalah apa namanya? Ubed. Yakni ketika ubed di depan kita, itu kita lebih yakin daripada ketika jauh daripada kita. Tapi kan kita tahu kan ada hitam-hitam, oh ini ubed. Ketika lebih dekat, benar-benar apa namanya? Ubed. Tengok daripada hakul yakin, ainul yakin, apapun itu tapi katakan itu adalah ya yakin. Sahulala, yakin. Ayo. Aqwa minat tasdik bi jismiyatihi idza kana ba'idan anna. Li'annahu yabtadi'u fit tanazzul min ajlal badihiyat. Ayo, ini karena keyakinan itu akan mulai turun daripada ajlal badihiyat. Yang pertama yang paling badihi adalah nakidon, la ijtami'an wala yartafi'an. Itu yang paling jali. Kemudian turun lagi di bawahnya al-asya' al-mutasawiyah bi syai'in wahid mutasawiyah, yakni sesuatu yang sama dalam satu aspek, dia itu sama. Aywa. Kemudian kepada ajlan nadoriyat wujudi soni, yakni atas, bawah, dan bawah. Summa ila maduna kakaunihi mar'iyan, summa ila akhfaha ka'tiqadi anal arad la yabqa zamanin. Aywa. Wa qala ba'dul muhaqqiqin al-haqqu anna tasdiqa yaqbalu ziyadata wan nuqsan. Ya, ini sebagian muhaqqiqin yang benar itu at-tasdiq itu bisa untuk bertambah dan kurang. Al-wajhul awal al-quwwatu wad-du'fu li'annahu min al-kayfiyat an-nafsaniyah. Terus tengok. Yang pertama bahwasanya kuwah dan tu'uf itu daripada kaifiyat nafsaniyah, dan kaifiyah itu yaqbalu syiddah wa tu'uf. Kaifiyah jiwa ya ini. Dan ini bisa untuk bertambah dan berkurang seperti senang. Senang kan ada senang sekali, ada yang senang biasa, ada yang sedih sekali ya ini. Wal ghadab, dan marah. Ada yang marah biasa, ada yang marah sekali. Kalau dia itu tidak, walau lam yakun kadzalik tadi an yakuna imanun nabi wa afradul ummah sawa. Kalau memang tidak semacam itu, nanti imannya nabi sama dengan imannya anta nanti. Dan ini adalah batilun ijma'an liqauli Ibrahim alaihissalam, walakin liyat ma'inna qalbi, yakni aku sudah beriman, cuma hatiku itu tenang saja. Dan hadzal wajh tidak ada yang mengingkari satupun daripada ahli sunnah. Bal juga disaksikan, yakni Imam Abu Hanifah pun setuju dengan ini di dalam fikih akbar, yakni al-wajhu tsani at-tasdiqut tafsili fi afradi ma ulima maji'u. Ini beda lagi, at-tasdiqut tafsili. Jadi ini bukan daripada aspek imannya, tapi daripada aspek mu'man bihinya. Mu'man bihi. Bukan daripada keyakinannya, tapi apa yang Anda yakini lah. Apa yang Anda yakini itu yaqbalu ziyadata wan nuqsan. Karena syariat kan tidak datang langsung kan, akan tetapi kan datangnya kan sikit demi sikit kan. Tahun pertama yang wajib diyakini 10 perkara, tahun kedua 12, tahun ketiga 14, tahun keempat 14. Tuh, ini kan bertambah-tambah terus kan. Apakah ini imannya atau apa yang diimani? Ini apa yang diimani. Aywa. Yang kedua, at-tasdiqut tafsili fi afradi ma ulima wa maji'uhu bihi juz'un minal iman yuthabu alaihi thawabuhu ala tasdiqihi bil akhir. Yakni tasdik tafsili di dalam afrod masodik, apa yang diketahui maji'ur rasul bihi, yakni sebagian daripada iman, dan itu akan diberi pahala
ala tasdiqihi bil akhir, seperti kamu diberi pahala beriman kepada Allah dan Rasulnya, Anda pun akan diberi pahala ketika Anda beriman kepada surga dan neraka. Ayo. Yani anal mu'mina qad yazidu ilmuhu ba'da tafasilil iman bihasabi nadrihi wa jaddihi fi iktisabil ilm. Ayo, ya, ini karena mukmin itu kadangkala imannya itu akan menambah sebagian daripada tafasilul iman, daripada terpulang kepada seberapa banyak dia itu nador. Semakin dia nador, semakin banyak yang dia ketahui kan. Semakin dia belajar, semakin banyak yang dia ketahui kan. Ya, ini iman Anda tak sama seperti iman saya, karena saya ini sudah belajar lama. Pada saat itu iman saya lebih daripada iman Anda. Loh, lebih daripada iman saya lebih daripada iman Anda. Apakah daripada aspek kaifiyatun nafsaniyah atau daripada aspek adadul mu'man bihi? Adadul mu'man bihi pada saat itu. Ayo. Hadza wa hadza nahwun min wujuhi ziyadah. Ya, ini daripada satu aspek, daripada banyak aspek tambah dan kurangnya iman bihasabil mu'man bihi. Dan Imam Abu Hanifah sudah mengisyaratkan kepada wajah ini, dan dinukil daripadanya oleh siapa namanya? Ashabu Imam Abi Hanifah. Wa qala ba'du fi hadzal maqam, dan dalam hadzal maqam, dalam maqam wajah yang kedua itu, sebagian daripada ashab Imam Abu Hanifah itu mengatakan alladzi yuaddi ilaihi nadri annahu yanbaghi ay yakuna al-haqqu al-haqiq bil qabuli in annal imana bihasabi tasdiq yazidu bi ziyadatil kamiyah al-mu'addamah. Aywa, yakni yang nadori itu akan mengarah kepadanya bahwasanya yang paling benar itu bahwasanya iman itu terpulang kepada al-iman biasa bitasdik, yakni iman daripada aspek dia itu tasdik, dia akan bertambah dengan ziyadah kamiyah al-mu'azzamah wahiyal adat qabla taqarruri syar'i. Kamiyah mu'azzamah ini adalah jumlah sebelum taqarruri syar'i, sebelum stabilnya syariat. Dulu kan awal-awal Nabi datang kan saya belum stabil, kan bertambah terus kan. Kan tahun pertama Nabi, jadi tahun kedua Nabi, di tahun ketiga Nabi yang diimani semakin banyak. Pada saat itu imannya semakin bertambah. Bi an yu'minal insan. Aywa. Bi an yu'minal insanu bi jumlati ma sabata minal faraid. Contohnya itu satu orang itu beriman dengan sekelompok syariat. Contohnya 10 syariat pada saat tahun Nabi pertama. Aywa. Kemudian datang fard yang lain, dia nambah lagi 2 menjadi 12. Fayu'minu aidon thamma wa thamma, yakni bukan sama, ini thumma wa thumma, ya, bukan sama. Sama itu hunaka. Thumma kemudian dan kemudian. Maka imannya akan semakin bertambah dengan daripada aspek ini. Ayo. Au yu'minu bihaqiyati kulli ma ja'a bihi an-nabiyyu ijmalan. Ayo, atau dia itu beriman, pokoknya apapun yang dikatakan oleh Nabi saya percaya. Kemudian sampai kepadanya apa saja yang dikatakan oleh Nabi. Jadi apa yang dia imani pertama itu mujmal, kemudian tafsil. Fayazidu imanu. Sahwalala. Summa tablughuhu fayu'minu biha tafsilan ba'dama amana biha ijmalan fayazdadu imanuhu. Fa in qulta yalzamu min hadha tafdilu man amana ba'da takriri syara'i ala man mata fi zamanir rasuli minal muhajirin. Maka kalau memang semacam ini akan ada lazim yang mesti dijawab. Apa maknanya kita sekarang ini iman kita lebih banyak daripada imannya sebagian muhajirin dan ansor yang meninggal ketika syariat masih belum stabil, masih belum, kan sebelum Nabi meninggal kan syariat masih belum stabil kan, sampai Nabi di akhir al-yawma akmaltu lakum dinakum, yakni yang meninggal dalam sahabat yang meninggal dalam 23 tahun ini imannya tidak sebanyak imannya kita, tidak sekuat imannya kita. Ayo. Li'anna imana ulaika, yakni karena imannya orang-orang yang meninggal setelah zaman Nabi itu lebih banyak daripada iman orang-orang yang meninggal pada zaman Nabi. Qultu aywa. La nusallim an hadhihi ziyadah sababut tafdil, yakni aku tidak mengatakan ziyadah ini adalah sababut tafdil, yakni memang imannya lebih banyak, tapi imannya ini bukan sababut tafdil. Memang kita punya kuantitas iman lebih banyak, tapi kualitasnya mereka lebih oke. Aywa. Di dalam bukan banyak yang diimani itu sebab tafdil dil akhirah. Qultu namna. Ini kaifiyatu
bahas wal munadharah ya. Silakan katakan. Kalau memang ziyadatul iman, maknanya iman kita lebih banyak daripada imanus sahabah. Dan yang imannya banyak itu lebih afdol di akhirat. Ini kan klaim kan. Saya mengatakan namna. Apa namna itu? Bahwasanya klaim anta biduni dalil. Wadah ya. Anta cukup mengatakan semacam itu settle. Bahwasanya apa yang Anda katakan bahwasanya kita lebih afdol daripada sahabat yang meninggal pada zaman Nabi karena iman kita lebih banyak daripada mereka daripada aspek kuantitasnya. Talazum ini mamnu. Apa mamnunya? Tidak ada dalilnya. Karena saya tahu iman saya daripada aspek adatnya lebih banyak daripada imannya sahabat yang mati awal-awal. Hada la kalama fi. Tapi apa dalil saya yang lebih banyak apa? Yang lebih banyak imannya itu lebih afdol daripada sahabat. Apa dalilnya? Wadah ya. Apa dalilnya? Jahit. Kalau Anda hanya mengatakan mamnu itu cukup, maknanya apa yang Anda katakan itu mujarrodul mujarrad tahakkum bidobat. Mujarrodul tahakkum. Dakwah biduni dalil. Fauqa hada ana dzakartu sanad. Apa itu sanad? Mukawwin, penguat untuk iktirad saya bahwasanya apa yang Anda katakan daripada klaim tidak ada dalilnya dan klaim tidak ada dalilnya itu saya kuatkan. Apa itu sanadul mana? Aywa. Wa sanadul man'i anna kulla wahidin min hadainil fariqain mu'minun bi jami'i ma yajibul imanu bihi. Wadah ya, bahwasanya sahabat pada saat itu yang meninggal ketika masih yang wajib iman 10, ya sudah hadza ma yajibul iman bihi. Bahwa imanun kamil, kita pun yang wajib kita imani 50, itu pun juga imanun kamil karena iman itu biasa di zaman. Sahulala, biasa di zaman. Aywa. Wa mutasawiyan. Sama sahabat pada zaman yang tahun pertama Nabi yang meninggal pada tahun pertama dan sekarang sama-sama iman dengan yang wajib diimani kan. Yang wajib diimani pada saat itu 10 kok. Pada zaman kita 50 kok. Masalahnya di mana? Aywa. Wa aidan innama yalzamu tafdiluhum ala sahabati bisababi ziyadati adadi imanihim law lam yakun li imanihim tarjihu bi i'tibari akhar wa huwa quwwatul yakin. Aywa yakni. Dan memang bisa dikatakan bahwasanya yang kedua, bisa Anda katakan iman saya lebih afdol daripada iman sahabat pada zaman tahun pertama kenabian. Kalau cuma masalahnya daripada aspek kuantitas saja. Tapi sahabat mempunyai sesuatu yang tidak kita punyai. Apa itu? Kualitas iman. Kualitas iman mereka lebih kuat daripada kualitas iman kita. Walaupun kita punya kuantitas lebih banyak. Aywa. Hatta rupiah, ada 10 rupiah, ada 1000 rupiah. Dibandingkan $1, lebih kuat mana? Lebih kuat $1 kok. Aywa. Walau lam yakum li imanihim tarjihun bi itibarin akhar wa huwa quwwatul yakin. Dan ini mamnu'. Ini apa namanya? Ini mamnu' la nusallim anna mereka tidak mempunyai keistimewaan. Aywa. Karena li imani sahabah itu tarjihan ala taro. Aywa. Ala taro ila qoulihi law wuzina imanu Abi Bakrin ma'a imani jami'il ummah la rujjiha imanu Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Aywa, dibilang kalau ditimbang imannya Sayyidina Abu Bakar di sini, Jami'ul Ummah di sini, yang lebih kuat imannya Sayyidina Abu Bakar, menunjukkan bahwasanya kualitas imannya Sayyidina Abu Bakar lebih baik daripada iman sairul ummah. Aywa. Wala yanqusul imanu bihasabil adadi qabla taqarruri syara'i. Aywa, yani iman tidak berkurang daripada adat mu'man bihi sebelum syariat itu stabil. Ya sudah, tahun pertama ya 10, maknanya imannya kurang karena masih beriman 10. La hadza wal wajib alaihim fi dzalika zaman. Tidak dikatakan imamnya berkurang dan tidak dikatakan hanya beriman dengan 10 perkara, dia tidak beriman. Li an hadza wal wajib hina idin. Aywa. Binaksi ma yajibul iman bihi wa yazidu wa yanqus bihasabil adat ba'da takarruri syara'i bi tikrari tasdiq, yani dan akan lebih bertambah dan berkurang daripada aspek
adat apa jumlah mu'man bihi, setelah takarruri, setelah iman itu setelah saya stabil, Anda pertama mengetahui sifat 50, kemudian sifat 20, Anda tambah lagi sifat 40, tambah lagi yazid, Anda tahu lagi ada yang namanya sholat witir, ada sholat 5 waktu. Semakin apa namanya pengetahuan Anda semakin bertambah kan? Dengan bitikrori tasdik, dengan mengulang-ulangi tasdik dan talafut bi kalimat syahadah saat berkali-kali, setelah Anda itu lupa, tikroron katsiron, semakin banyak Anda mengulangi atau sedikit yakni. Wa yazidu wa yanqus mutlaqan, aywa. Wa yazidu wa yanqusu mutlaqan ay qabla takarruri syara'i wa ba'da bihasabil kayfiyah ay al-quwwah wa dha'af bihasabil aywa yakni daripada aspek quwwah wa dha'af dia akan tetap berkurang dan bertambah sebelum saat itu stabil atau setelah saat itu stabil. Daripada aspek apa? Duhuril adillah. Anda beriman kepada Allah dengan 1 dalil, tambah 2 dalil, tambah 3 dalil. Semakin kuat kan? Semakin kuat. Daripada aspek ini, daripada aspek kualitas iman, sebelum atau sesudah takarruri syara'i bisa bertambah atau berkurang. Daripada aspek apa? Duhuri adillati haqiyatil mu'man bihi wa khafaiha. Daripada apa yang Anda yakini itu benar atau salah, jelas atau tidak jelas. Dengan semakin Anda banyak mengetahui dalil, semakin kuat iman Anda terhadap apa yang Anda imani. Bukan daripada aspek banyaknya yang Anda imani. Wa quwwatuha wa dha'fuha wa quwwatu i'tiqadil muqallid fil muqallid wa dha'fu, yakni beberapa muqallid keyakinannya kuat, beberapa muqallid keyakinannya apa? Lemah. Warawa an ba'dil muhaqqiqin, aywa. Warawa an ba'dil muhaqqiqin annahu qala al-adharu anna nafs at-tasdiqa yazidu bi kasratin nadari wa tadahuri. Aywa, hadza huwa, yakni bahasanya sebagian mungkin mengatakan bahasanya keiman itu akan lebih daripada aspek apa? Kasratil adillah, semakin banyak dalilnya, semakin kuat iman Anda. Ini daripada aspek adadul mu'man bihi atau kaifiyatut tasdik. Kaifiyatut tasdik daripada aslul iman, bukan adadul mu'man bihi. Karena itu imanu siddiqin dan rasikin fil ilm ini aqwa. Kenapa? Karena mereka mempunyai banyak dalil. Kita tidak kuat karena dalil kita sikit. Daripada iman selainnya, sekiranya imannya siddiqin wa rasikhuna fil ilm itu tidak ada syubhatnya dan tidak akan tergoncang imannya oleh mu'arid, dan hati mereka tetap dengan iman itu tetap oke. Walaupun dalam keadaan berbeda-beda, senang, susah, iman mereka akan tetap kuat ya karena dalil-dalil ini ya nih. Jadi tak ada apa-apa lagi. Baca Mas'alatun Muhimmah halaman 305, sila. Ayo. Ittafaqa ahlus sunnati minal muhadditsina wal fuqaha wal mutakallimin ala anna al mu'min alladhi yuhkamu bi annahu min ahli al qiblati wa la yukhalladu fin nar la yakunu illa man i'taqada bi qalbihi dinal islam i'tiqadan jaziman khaliyan minasyukuk wa nataqa ma'a dzalika. Yakni sepakat daripada ahli sunnah wal jamaah, daripada muhaddisin wal fuqaha dan mutakallimin bahwasanya mukmin yang dihukumi bahwasanya dia itu min ahli al qiblah, dia tidak akan kekal di neraka. Layakunu, yakni orang yang ahli kiblat tidak kekal, yang tidak kekal di neraka itu adalah orang yang yakin dengan hatinya itu agama Islam, i'tiqad dan jaziman, dan tidak dan tidak ada keraguan, plus dia itu mengatakan syahadatain. Qala Nawawi fa in iktasara ala ahadihi. Wadih ya, ini yakin dan nutuk bi syahadatain. Lah nutuk bi syahadatain ini khilaf ya, ini ada tafsil di sini. Kalau dia tidak nutuk bagaimana? Alal mu'tamad nutuk bi syahadataini syartun li ijra'il ahkam dunyawiyah. Illa kalau memang tuliba bi syahadatain dan tidak ada manik, ayo nutuk, dan tidak ada manik sama sekali, tapi dia tidak mengatakan syahadatain, fahuwa kafir, mukhallad finnar. Lah ini loh yang dikatakan Sayyidina Abu Thalib pada aspek ini, al mu'minul abi. Karena sekarang apa yang membuat kamu itu tidak mau bersyahadat ini apa? Tidak ada manik, tidak ada apa-apa, kok kamu tidak mau bersyahadat? Pada saat itu ulama mutakalimin akan mengatakan la yakunu hadza illa birusukhil kufur fi qalbihi. Hadza dikatakan al mu'minul abi. Tapi
Abu Thalib mukhtalafun fihi loh ya. Yang mengatakan beliau kafir ada qalahu fil mu'min abi. Saya sebagai seorang Habib Pahlawi ya meyakini binajati Abi Thalib, dan Abu Thalib itu najin atau tidak. Hadza min furu'iddin wa laysa min usuliddin. Jadi tidak perlu digembar-gemborkan ya nih. Dan ada beberapa kitab ya nih, Imam Suyuti kitab namanya Asnal Mathalib fi Najati Abi Thalib. Ayo. Qala Nawawi fa in iktasara, ayo. Fa in iktasara ala ahadima lam yakun min ahli al-qiblati aslan. Ayo, kalau seumpamanya seseorang itu iktasara ala ahadihima, hanya cukup salah satunya saja beriman tapi tidak bersyahadat, tidak dikatakan dia itu min ahli al-qiblati aslan, dan dia akan kekal di neraka. Kecuali kalau dia itu tidak mampu untuk bersyahadat karena memang bisu, ada khalal fi lisani, ada masalah di dalam lidahnya, atau tidak sempat untuk bersyahadat li mu'alajatil maniyah ya, karena terburu mati, mau syahadat tidak kuat tapi sudah beriman ya. Auli ghairi dzalik fa innahu hina idin yakunu mu'minan bil i'tiqad min ghairi lafdin. Ayo, dia itu mukmin tanpa lafaz, cuma tidak boleh diperlakukan sebagai seorang muslim. Ayo. Wa idza nataqa bihima lam yushtarat ma'ahuma ay yaqula wa ana bari'un min kulli dinin khalafa dinil Islam. Dan kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apakah perlu wa ana bari'un mimma khalafa dinil Islam? Tidak perlu semacam itu, kecuali di dalam beberapa case. Kalau Anda itu Yahud Isawiyah contohnya, yang meyakini Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah tapi alal Arab saja. Nah, hanya itu kan wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ya memang ya Rasulullah kok. Nah, yakni kalau Anda itu daripada Yahud Isawi, syahadat Anda harus ditambahi, tidak bisa Muhammad Rasulullah, tidak bisa. Wa Muhammadur Rasulullah ila sairil Arabi wal ajam. Ayo. Ila an yakuna min kufarin, kecuali dia itu daripada orang-orang kafir yang meyakini kekhususan risalah itu hanya dengan Arab. Maka dia tidak bisa dikatakan muslim sampai dia itu melepaskan diri daripada keyakinan itu. Al-khilaf, aywa. Al-khilafu fi ishtirati tabarri mimma yunafi syahadatain. Aywa ya nih. Khilaf apakah perlu istiratu tabarri ya nih. Oh, saya itu harus tabarru mutlakon daripada perkara-perkara yang yunafi syahadatain. Aywa. Wa min ashabina man ishtarata tabarri mutlakon. Aywa wa atabarru min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Apakah wajib ini? Sebagian sahabat kita, sebagian ashabina wajib, akan tapi ini salah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sebagian daripada ulama istahabbahu, fi'lan istahabbahu, betul. Para habaib yastahibbu hadza, dalam akidahnya Habib Abu Bakar As-Sakron, Ali As-Sakron yang dipermasalahkan sekarang ini. Kita baca akidahnya setiap maghrib di tahrim itu ada wa atabarra min kulli dinin yukhalifu dinal Islam, dibaca setiap setiap maghrib yakni akidah sunniyah, mukhtasarah sunniyah. Kalau Anda meyakini itu setiap hari, kalau Anda meyakini itu mata saliman, Masya Allah, nanti kita baca itu sebagai wirid setiap setiap maghrib atau apa. Wa minhum man istahabbahu mutlaqan kal i'tiraf bil ba'ats, yakni seperti Anda itu meyakini ba'ats. Anda tidak perlu saya meyakini ba'ats, tidak perlu itu. Karena cukup Anda asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Karena secara otomatis toh. Kalau Anda meyakini Nabi Muhammad adalah Rasulullah, yakni maqalahu was shadiq, tidak perlu ditafsir, tidak perlu ditafsir itu. Karena ini untuk masuk Islam. Ayo. Al-iktisar ala qauli la ilaha. Oke, sekarang boleh apa tidak kita itu ketika beriman hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tidak perlu mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ayo. Amma idza iktasara al-kafiru ala qaulihi la ilaha illallah. Ini penting sekali karena ada beberapa orang itu pada zaman sekarang itu mengatakan bahwasanya beriman kepada Nabi Muhammad itu tidak perlu. Mereka-mereka yang mengatakan beriman kepada dinul Ibrahimi, Yahudi dan Nasrani, ya sudah, yang penting untuk masuk Islam itu hanya dengan untuk masuk surga itu hanya asyhadu alla ilaha illallah, tidak perlu mengakui Nabi Muhammad. Ini masalah yang lain lagi tapi mirip-mirip. Ada orang Hindu mau masuk Islam, apakah cukup dengan asyhadu alla ilaha
illallah, aku tidak mau mengakui Nabi Muhammad, tapi aku mau mengakui Allah itu Tuhan. Tidak boleh semacam itu. Fal masyhur daripada mazhab kita dan mazhabul jumhur, dia tidak bisa untuk menjadi seorang muslim. Dan sebagian daripada ashab kita jadi muslim, tapi setelah dia menjadi muslim, ayo ngomong asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau tidak, dia menjadi murtad. Hukum murtad beza lagi, dia bisa dibunuh. Tapi kalau dia dari awal tidak mengatakan, kalau menurut pendapat yang pertama, kalau dia hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, ya dia bukan muslim, maka tidak wajib, tidak perlu untuk dibunuh. Plus anta kafirun asli. Anta kafirun asli. Dan beza hukum antara kafir asli dan hukumnya murtad. Wa hujjatul jumhur riwayah salifah. Hujjahnya jumhur itu riwayah salifah, riwayat yang sebelumnya. Hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aywa. Wa hiya muqaddamatun ala hadhihi li annaha ziyadatun min thiqatin wa laysa fiha nafyun li syahadati tsaniyah, yani wa innama fiha tambihan alal ukhra, yani, dan ada yang mengatakan hatta yashhadu alla ilaha illallah. Ada riwayat yang lain wa anna Muhammadan Rasulullah, dan ini tidak bisa dinafikan. Ini adalah ziyadatu thiqah, yani. Wa agrabal qadi, aywa. Wa agrabal qadi Husain fasyarata fi irtifa'is sayf anhu ayyukirra bi ahkamiha ma'an nutqi biha fa amma mujarradu qawliha fala wa huwa yani Qadi Husain, yakni ma'ruf sahibut ta'liqah, yakni mengatakan bahwasanya kalau ingin masuk Islam itu harus syahadat, kemudian yadhkur lawazim hukumnya, dan aku akan tunduk wa huwal khudu' li ahkamil Islam, yakni asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lazim daripada kata ini apa? Al khudu' li ahkamil Islam, kan saya harus khudu' dengan ahkamil Islam, salat, zakat, puasa, disebutkan semua. Hadza gharib, hadza apa namanya? Gharib, yakni sebenarnya itu kan hanya lawazim saja. Ketika Anda mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, secara otomatis lawazim daripada perkataan ini Anda akan tunduk dengannya. Qadi Husain tidak cukup untuk Anda itu tunduk dengan tidak cukup Anda itu hanya mengatakannya, harus Anda benar-benar apa namanya? Melafadzkannya. Hadza gharib. Aywa. Faqala Nawawi wa huwa ajibun minhu. Dan ini wa hadza ajib, ya. Imam Nawawi berkatakan istiratal Qadi Abu Thayyib At-Tabari daripada ashabina at-tartib baina kalimatish syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam sihatil Islam. Maka mendahulukan iqrar billah asyhadu alla ilaha illallah daripada iqrar bi rasulihi, dan aku tidak tengok ada yang mukhalafah atau muwafaqah terhadap dikatakan oleh Abu Thayyib, yani sakata an qauli Abu Thayyib, yani. Wa qala Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dalam fibab du'aukum imanukum. Ishtaratul Baqillani, aywa. Ishtaratul Baqillani fi sihatil islami taqaddumul iqrar bitauhidi ala risalah. Aywa, yani Imam Baqillani mensyaratkan di dalam sihatul Islam itu harus Anda itu meyakini tauhid Allah itu esa ala risalah, karena ada qaul mengatakan la yumkinu irsalur rasul illa ba'da thubutit tauhid. Kalau ada dua Tuhan, tidak akan ada alam semesta. Sohwalala. Kalau tidak ada alam semesta, apakah ada risalah? Risalah itu kan ada setelah ada alam semesta, kan? Kalau Tuhan ada dua, apakah akan ada alam semesta? Tidak akan ada. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Yani fasadul alam semesta yalzam minhu fasadur risalah. Sohwalala. Li anna risalah wal anbiya juz'un minal alam, alaysa kadzalik. Ayo. Walam yutaba, yani walam yutaba ini tidak ada yang mengikutinya, ini tidak ada yang mengikuti pendapatnya Baqillani itu. Ma'anahu, padahal kalau seumpamanya diteliti lagi, bana wajhu, jelas apa yang dikatakan Imam Baqillani ini fihi wajah, yani wa yasdadu ittijahan idza farraqahuma fal yuta'ammal, yani, dan lebih jelas lagi kalau yufarraq, yani dengan arti apakah Anda bisa untuk beriman dengan Rasul saja? Tidak bisa, yakni tengok ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu alla ilaha illallah. Loh, bagaimana Anda beriman kepada Rasul sebelum Anda beriman kepada Allah, kan? Anda harus beriman kepada Allah dan keesaan Allah, baru bisa Anda beriman kepada Rasul. Karena irsalur rusul mauqufun ala wujudillah, mauqufun ala tauhidillah. Dan lebih jelas lagi kalau Anda hanya beriman kepada Rasul saja. Ada gharib, ya.
tanpa beriman kepada Allah. Loh, Rasul itu apa? Utusan kan? Pasti ada yang mengutusnya. Aqulu qad yadharu wajhu bi annal imana bir rasuli mutawaqqifun alal imani bil ilahi wa bi wahdaniyatihi. Dan mungkin bisa yadhar bahwasanya iman dengan Rasul itu terpulang kepada iman dengan Tuhan dan dengan keesaan Tuhan di dalam sebagian pendapat ya nih. Karena mengutus Rasul itu terpulang kepada keesaan. Karena dengan banyaknya Tuhan, alam semesta itu hancur ya nih. Karena itu dengan ini nampaklah perkataan Ibn Hajar, dan lebih kuat lagi kalau dia itu apa? Farraqahuma, yakni hanya mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yakni memisahkan antara la ilaha illallah wa Muhammadan Rasulullah. Tidak bisa Anda hanya mengatakan apa? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak bisa. Ayo. Jadi, dengan ini sudah selesai yang nah kita baca. Terus kita baca nadhamnya saja. Esok kita langsung wa'lam anna kalimatal Islam. Ayo, wayantawi fi kalimatil islami ma qad madha min sa'iril ahkami. Dan terkandung di dalam kalimatil Islam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua akidah-akidah itu terkandung di dalamnya. Dan yang paling oke dalam masalah ini adalah Imam Sanusi yang kita baca dalam level ketiga nanti insyaallah di dalam apa? Syarah Umil Barohin. Fa aktsiran, yakni banyak-banyak syahadat dengan adab tarqabi hada dzikri a'lar rutabi. Ya, insyaallah dengan zikir ini akan Anda naik level ya nih. Dan ghalibil khaufa 'alar rajai, dan lebih ghalib ya nih, dominankan khauf atas roja. Kalau Anda itu masih hidup ketika Anda sudah mati sakaratul maut, wa ghalibir roja 'alal khaufi wasir li maulaka bila tanai ya nih. Dan suluk kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa penat. Wajiddidit taubata lil auzari walatai asan min rahmatil ghafari, yani perbaharui taubat untuk dosa dengan kamu tayasan. Apa tayasan itu? Putus asa daripada rahmatnya Allah. Wa kun ala alaihi syakura, bersyukurlah kepada nikmat. Jadilah orang yang bersyukur pada nikmat Allah. Dan atas balaihi wa kun ala, itu alaihi ya situ. Hah? Situ apa? Balaihi. Wallahu a'lam, mungkin balaihi bukan alaihi. Ala nikmat, bala nikmah, yakni nikmatnya bersyukur, balanya apa? Sabar. Ayo. Fa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Ayo, setiap perkara itu bil qada' wal qadar, dan setiap makdur, setiap apa yang ditakdirkan oleh Allah tidak bisa lari lagi. Fakun lahu musalliman, yakni tunduklah kepada Allah, terimalah agar Anda itu selamat. Dan ikutilah sabilan nasikinal ulama, ikutilah orang-orang ulama yang ahli ibadah, yakni wa khallisil qalba minal aghyari, dan sucikanlah hati daripada selain Allah Subhanahu wa taala dengan semangat wal qiyam dalam sahur dan fikir wa dzikir, terus-terusan mujtaniban li ta'iril asami, muraqiban lillahi fil ahwali, terus muraqabah di setiap kondisi agar Anda itu naik ma'alimal kamali. Wa qul bidullin rabbila taqta'ni anka biqatiin wala tuhrimni, dan katakanlah dengan dzul, dengan hina, ya Rabb, jangan kau putus aku daripada engkau, jangan kamu menghalangiku daripada anugerahmu ya Allah. Al-muzillil ama wahtim bi khairin ya rahimah rohama, walhamdulillahi ala tamami wa afdalu salati wassalami ala nabiyil hashimil khatami wa alihi wa sahbihil akarim. Insyaallah esok kita akan selesaikan semua ini. Mungkin kita hanya akan baca matannya saja. Ini kan yang setelahnya ini kan bab-bab berkaitan dengan tasawuf kan. Insyaallah kita baca sedikit-sedikit hasyiah-hasyiahnya, dan esok insyaallah kita selesaikan kitab ini ya nih. Dan setelah kitab ini kita akan baca mantik level 2 dulu ya. Jadi saya pikir nak baca usul fikih, tapi better kita baca mantik dulu level 2, baru kita bisa masuk usul fikih dengan cantik insyaallah. Seperti yang di itu mantik level 2 kita baca apa? Mughni Tullab, nanti ada hasyiahnya namanya Saiful Ghullab. Ala kullin natawaqqaf fil hadzal qadar insyaallah bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.